Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 9? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya nak. Baik, di perjumpaan kali ini kita akan belajar mengenai benua Afrika. Yang indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu letak geografis benua Afrika, kemudian letak astronomis benua Afrika, kemudian luas benua Afrika, keadaan alam benua Afrika, dan dinamika penduduk benua Afrika. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, benua Afrika, kita ketahui bahwa benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang ada di belahan dunia yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat. Luas benua Afrika ini mencapai 30 juta kilometer persegi atau 23% dari wilayah daratan yang ada di bumi. Nah, bisa bayangkan anak-anak ya, luasnya luar biasa benua Afrika ini. Kemudian benua Afrika juga mempunyai julukan yaitu Land of Great Diversity ya. Dijuluki demikian sebab memiliki keragaman dalam struktur tanah, alam, flora, fauna, manusia, dan kebudayaannya. Jadi unik sekali ya di benua Afrika ini anak ya. Ayo, ada yang pernah jalan-jalan ke benua Afrika? Belum, semoga suatu saat nanti ya kita bisa jalan-jalan ke benua Afrika. Kemudian kita berlanjut ke berikutnya yaitu letak dan batas-batas benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada lintang utara sampai lintang selatan, yaitu 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Luas wilayahnya sekitar 30.290.000 km persegi. Nah, batas-batas benua Afrika di sebelah utara ada Laut Mediterania, kemudian Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, Laut Tengah, Terusan Suez, Teluk Suez, Laut Merah, dan Teluk Aden. Kemudian di sebelah timur kita ketahui ada Samudra Hindia, Laut Merah, kemudian Selat Babel, Selat Mozambik, dan benua Asia. Nah, di sebelah selatan tentunya berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, Teluk Guinea, dan Selat Gibraltar. Sementara secara geografis benua Afrika dibagi menjadi 3, yaitu bagian tengah, Afrika bagian utara, dan Afrika bagian selatan. Benua Afrika dan benua Asia ini dihubungkan oleh terusan Suez ya. Dan dengan benua Eropa dihubungkan dengan Selat Gibraltar dan Selat Silisia. Nah, berlanjut ke berikutnya yaitu keadaan alam benua Afrika. Kita ketahui keadaan alamnya diantaranya ada gunung, sungai, danau ya nak ya. Kita lihat gunung terlebih dahulu. Nah, gunung di Afrika ini yang terkenal adalah gunung Kilimanjaro ya nak ya, di mana gunung tertinggi di benua Afrika. Ya, dan gunung Kenya. Nanti anak-anak bisa lihat daftarnya pada modul. Kemudian gurun. Nah, gurun yang paling terkenal di benua Afrika ini adalah gurun Sahara ya nak ya. Ini luas sekali. Nanti anak-anak bisa lihat daftarnya ya, gurun apa saja yang ada di benua Afrika itu sendiri. Kemudian adanya sungai. Nah, sungai yang ada di benua Afrika antara lain ada sungai Sambesi, sungai Nil, sungai Orange, dan sungai Kongo. Yang terkenal adalah sungai Nil ya nak ya. Nah, ini luas sungai Nil, nanti anak-anak bisa cari informasinya sendiri. Kemudian danau. Nah, danau di benua Afrika antara lain ada Danau Victoria, Danau Tanganyika, Danau Rudolf, Danau Chad, Danau Volta, Danau Nyasa. Nah, flora dan fauna di benua Afrika berupa hutan yang selalu hijau, terdapat di Kongo, Guinea, Ethiopia, dan Madagaskar. Fauna yang khas banyak terdapat hutan-hutan di Afrika, diantaranya ada jerapah, gajah, badak, kuda, singa, antelop, dan
zebra. Nah, kalau dilihat sekilas iklim di benua Afrika itu kering ya nak ya sepertinya. Nah kita lihat ya, sebetulnya di benua Afrika itu iklimnya dibagi menjadi 4 ya nak, yaitu diantaranya iklim ekuatorial di antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Kemudian wilayah iklim tropis terdapat sebelah utara dan selatan wilayah iklim ekuatorial. Kemudian di wilayah iklim gurun terdapat sekitar kawasan garis balik utara 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Wilayah iklim Mediterania terdapat di pantai tenggara Afrika dan sekitar laut Mediterania. Nah, terakhir mengenai kondisi penduduk di benua Afrika. Nah, benua Afrika ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 74 orang per mil. Angka pertumbuhan penduduk di wilayah Afrika 2,4% per tahun, sedangkan angka kematian tergolong tinggi. Nah, kita ketahui bahwa di benua di benua Afrika itu banyak terdapat ini namanya peperangan antar suku. Nah, hal tersebut disebabkan oleh kemiskinan dan penyakit yang diderita oleh kebanyakan penduduk Afrika. Kemudian, keragaman suku bangsa diantaranya ada orang Hamid, Negro, ya, dan yang lain-lain. Nah, meskipun terdapat keragaman suku bangsa, penduduk yang mendiami wilayah benua Afrika dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada bangsa Arab, kemudian ada bangsa kulit putih, kemudian ada bangsa Melayu, ada bangsa Negro ya. Kemudian agama-agama yang dianut sebagian besar penduduk yaitu Islam, Kristen, Katolik. Kemudian sebagian kecil penduduknya beragama Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan masing-masing. Kemudian pada zaman dahulu, benua Afrika merupakan negara koloni. Nah, hampir semua wilayah yang ada di benua Afrika merupakan bekas jajahan negara asing. Namun, pada tahun 1955, ketika sedang diadakan Konferensi Asia Afrika yang di Bandung, bangsa-bangsa di benua Afrika mulai bangkit untuk memerdekakan diri. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelompok bangsa yang berbeda, juga terdapat agama dan bahasa yang berbeda, namun tetap menyatu dalam benua Afrika. Nah, itu tadi penjelasan mengenai benua Afrika. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, setelah ini akan ada diskusi kelompok. Anak-anak kumpul per kelompok seperti kelompoknya yang kemarin dan mendiskusikan hal yang sudah diberikan di Google Classroom. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.